ditutupi oleh sarung itu kena ke muka saya. Tuh, sampai yang di dalam sarung kena ke mukanya. Ini rukyah gimana? Ini air doa gimana nih sampai yang dalam sarung juga kena mukanya ibu-ibu itu? Terus dia bilang, buka mulutnya. Saya pikir cuman mau ditiup. Kok lama-lama dia malah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ada kasus asusila yang terbongkar. Dan ini mirip seperti apa yang ada di film Walid. Wow, ini benar-benar film Walid ini membuka pikiran masyarakat tentang kejahatan yang berkedok agama. Khususnya kejahatan pria-pria nakal, pria-pria yang bajingan, bejat gitu ya, menggunakan kedok agama untuk memuaskan nafsunya. Kabarnya kasus ini terjadi di Bekasi, terungkap karena korban melapor ke pihak wali kota atau ke Bapak Wali Kota Bekasi dengan cara DM Instagram. Alhamdulillah Wali Kota Bekasi yaitu Bapak Tri Adianto menanggapi serius mengenai kasus ini, bahkan mendatangi korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adanya yang masuk ke Instagram saya ya, dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Tetapi saya tentu apresiasi ya buat ibu-ibu ataupun korban yang berani untuk kemudian menyatakan ya. Karena kalau tidak berani, itu justru nanti akan muncul korban-korban yang lain. Jadi, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Wali Kota Bekasi. Kita harus mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada para korban yang telah berani melapor, telah berani speak up tentang apa yang telah dialaminya. Karena dengan dia speak up ke media, ke publik bahwa dia adalah korban, otomatis perempuan-perempuan lainnya yang akan menjadi calon korban itu terselamatkan. Terus jarinya itu dimasukin ke saya. Kemaluan yang ditutupi oleh sarung itu kena ke muka saya. Awalnya saya diam, dia mingkem serapet-rapetnya. Terus dia bilang, buka mulutnya. Saya pikir cuman mau ditiup. Kok lama-lama dia malah mulut saya. Terus ada yang bilang, coba minta syariat sama Pak Ustadz. Saya nggak bisa tampilkan secara full video pengakuan korban di channel saya karena waduh terlalu vulgar gitu ya. Tetapi video fullnya pengakuan korban itu sudah diupload di channelnya Wali Kota Bekasi, teman-teman bisa simak di situ. Pada intinya pelaku ini adalah orang yang berkedok ustadz yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dari situlah dia melancarkan aksinya, melakukan hal-hal seperti apa yang ada di film Walid. Nah, saya datanglah untuk niat syariat minta air doa sama Pak Ustadz itu. Dan setelah saya datang, sudah selesai nih dibikinin doa dengan zikir yang baik gitu. Saya pikir wah benar kata saya gitu. Dan setelah itu Ustadznya menjelaskan, katanya dulu ibunya ini punya sumur tua. Dan penunggu sumur tuanya ini ikut ke ibunya, ngikut sampai ke rumah. Dan karena saya yang ngurusin ibu saya, sering saya sentuh ibu saya karena saya ngurusin, katanya saya kena radiasinya lah, katanya gitu. Nah, jadi ini kedoknya air doa ya, mirip lah seperti apa yang ada di film Walid. Air doa ini memang menjadi kedok, menjadi senjata para walid-walid yang kurang ajar gitu ya, yang ingin memuaskan nafsunya. Padahal sebenarnya teman-teman, air doa yang kita tahu itu air rukyah, itu memang beneran ada. Saya pernah minta air doa kepada seorang yang masih hidup. Apakah syirik? Tidak. Jadi namanya rukyah ada, rukyah boleh dengan ditiupkan di air. Yang penting yang dibacakan orang tersebut benar. Bacaan ayat kursi, baca Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, ditiupkan, diminumkan, di antara bentuk obat. Air rukyah itu kan air putih biasa yang dibacakan ayat-ayat rukyah dengan harapan atas izin Allah bisa menyembuhkan penyakit. Itu pengobatan sunnah, tetapi dijadikan senjata oleh para walid-walid itu untuk memuaskan nafsunya. Bahkan ada yang menjual air rukyah juga. Dan ini bukan sembarang air ayanda. 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. Ini minuman namanya Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Dan minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan.
Dibikin pabrik, didengarkan 24 jam Quran. Anda bikin bisnis jualan air nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika Anda jualan air, Anda promosikan bahwa air itu penuh berkah. Air itu sudah diruqyah, dibacakan ayat suci Al-Quran sekian juz. Jadi ini penuh berkah. Sejak kapan keberkahan bisa diperjualbelikan? Rasulullah itu adalah orang yang penuh keberkahan pada dirinya. Dan Rasulullah adalah seorang pedagang. Sepanjang Rasulullah menjadi seorang pedagang, tidak pernah menjual keberkahan. Tidak pernah menjual sebuah barang dengan alasan ini penuh keberkahan. Nggak ada. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-44. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, segala syafaat itu adalah milik Allah. Itu jelas sekali ayatnya. Terus ente siapa? Seakan-akan lebih hebat daripada Rasulullah. Jual barang dengan iming-imingan keberkahan, syafaat. Rasulullah aja nggak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, itu pun atas seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, nggak dapat syafaat, nggak dapat hidayah. Ini menunjukkan bahwa yang memberikan hidayah syafaat kepada seseorang itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan petantang petenteng, mentang-mentang Anda ustadz, Anda kiai, Anda habib, Anda gus. Ya, petantang petenteng jualan air barokah, air syafaat. Ya Rasulullah aja nggak begitu. Terakhir sebelum saya tutup, saya ditelepon saya punya guru, yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Saya murid beliau. Nah, air beliau ini air doa untuk Banyu bekas diminum Habib Husin berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Tolong. Semoga semakin banyak yang sadar bahwa doa, rahmat Allah, syafaat, karomah, hidayah itu tidak bisa diperjualbelikan. Dan mengenai air ruqyah, air doa, apapun sebutannya air-air ini, ya menjadi salah satu senjata paling ampuh ya para walid-walid ini. Bahkan saya lihat video ada seorang wanita yang minta air doa, itu diusap-usap dulu kepalanya sama walidnya itu. Astagfirullahaladzim. Gimana mau datang keberkahan kalau caranya mengandung kemaksiatan seperti itu? Urip ana donya ati-ati lan waspada. Ini saya ulang lagi sebelum saya tutup ya, biar nggak salah paham. Sebagai umat Islam, kita percaya dengan pengobatan ruqyah syariah, ruqyah sesuai dengan syariat. Karena itu memang sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita mengingkari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita juga perlu hati-hati karena banyak dukun-dukun kikuk-kikuk yang berkedok pengobatan ruqyah, ya berkedok air ruqyah, air doa, ujung-ujungnya dipegang, dimasukin. Ditutupi oleh sarung itu kena ke muka saya. Tuh sampai yang di dalam sarung kena ke mukanya. Ini ruqyah gimana? Ini air doa gimana nih sampai yang dalam sarung juga kena mukanya ibu-ibu itu. Makanya perlu memilih praktisi ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan sunnah. Jangan sampai memilih praktisi ruqyah yang di dalam sarung itu dikenain ke mukanya ibu-ibu ya. Ya semoga bisa dipahami ya. Saya gimana gitu ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.